Federico Barba adalah pemain yang bukan cuma kuat bertahan, tapi juga jadi pemimpin di lapangan. Sosok yang bikin lini belakang Persib terlihat jauh lebih tenang dan solid. Kini, ia resmi berpisah dengan Persib Bandung. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa Barba pergi, tapi yang jauh lebih penting, apakah Maung Bandung sudah menemukan penggantinya? Karena kehilangan pemain seperti Barba bukan sekedar kehilangan satu bek asing. Ini adalah kehilangan sosok pemimpin yang punya pengaruh besar terhadap kesuksesan Persib musim lalu. Di video ini kita akan membahas seberapa besar dampak Federico Barba bagi Persib, kenapa kepergiannya menjadi kehilangan yang begitu serius atau sangat serius, dan seperti apa sosok pemain yang layak menjadi penerusnya di jantung pertahanan Maung Bandung musim depan. Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Jadi gini teman-teman, kalau kita bicara Federico Barba, banyak yang langsung melihat sebagai bek tengah berpengalaman asal Italia. Perannya luar biasa di musim lalu yang berhasil mengantarkan Persib tripit champion. Sejak datang ke Bandung, Barba langsung menunjukkan kualitas yang berbeda. Pengalamannya bermain di sepak bola Eropa membuat cara permainannya berada di level yang sangat tinggi. Dia bukan tipe back yang mengandalkan tackle brutal atau duel keras semata, ya kan. Justru kekuatan terbesar Barba ada pada positioning. Dia selalu tahu kapan harus maju, kapan harus mundur, dan kapan harus menutup ruang. Itulah yang membuat pertahanan Persib musim lalu terlihat jauh lebih terorganisir. Bahkan dalam beberapa pertandingan besar kita sering melihat bagaimana Barba menjadi pemain pertama yang mengatur garis pertahanan. Dia terus memberi instruksi kepada rekan-rekannya dan mampu mengangkat mental Mark dan kawan-kawan saat tertinggal. Contohnya pas melawan Bayangkara FC di Lampung, yang mana sempat tertinggal 2-0 loh. Akhirnya Barba mampu mencetak gol lewat tandukannya. Setelah itu apa yang terjadi? Mental pemain Persib terdongkrak, naik drastis, dan menggila di kandang lawan. Pertandingan ini yang paling aku ingat sih, dan akan terus dikenang di saat Barba masih di Persib Bandung. Sedih juga awal lihat berita ini, ya kan. Nengok video perpisahannya di akun IG resminya Persib. Nyesak banget loh, nggak nyangka secepat ini. Istri Barba pun ikut mengucapkan salam perpisahan kepada bobotoh. Grazie Federico Barba, you are forever will be one of us. Semoga lah nggak salah bahasa Inggris gue, kan. Boboto, tahu nggak yang membuat kehilangan Barba semakin berat? Faktor kepemimpinannya itu loh. Tidak semua pemain asing mampu menjadi pemimpin di lapangan. Tidak semua pemain asing bisa cepat beradaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia. Namun Barba berhasil melakukan hal itu, teman-teman. Dia menjadi figur yang dihormati baik oleh pemain lokal maupun pemain asing lainnya. Dalam pertandingan-pertandingan krusial, ketenangannya sering menular kepada seluruh tim. Saat Persib mendapatkan tekanan besar, Barba tetap tampil tenang. Dan biasanya nih ya, ketika bek tengah utama tetap tenang, seluruh tim akan ikut tenang. Ia adalah pemain dengan mental yang sangat kuat loh. Itu yang dikatakan Adam Alis, teman-teman. Inilah alasan kenapa banyak pelatih selalu menyukai pemain seperti Federico Barba. Karena pengaruhnya tidak hanya terlihat saat pertandingan berlangsung, tetapi juga dalam proses latihan dan di ruang ganti.
Nah, teman-teman, kalau kita melihat perjalanan Persib musim lalu ya kan, ada satu pola yang cukup menarik nih. Ketika menghadapi lawan kuat, performa Pedrico Barba justru sering meningkat. Dia tampil sangat disiplin, menjaga area pertahanan, kuat dalam duel udara, tenang saat membangun serangan dari belakang. Dan yang paling penting, tahu nggak apa? Jarang melakukan kesalahan fatal. Bek tengah tidak cukup hanya bisa bertahan. Mereka juga harus mampu menjadi titik awal membangun serangan. Dan Barba memiliki kemampuan itu. Umpan-umpan panjangnya, coba kalian tengok, sering membuka ruang bagi pemain depan Persib. Kemampuannya membawa bola keluar dari tekanan, membantu juga Persib mempertahankan penguasaan bola. Singkatnya ya, Barba ini adalah paket lengkap loh teman-teman. Back pemimpin sekaligus playmaker dari lini belakang kalau bisa aku sebut. Dan insting mencetak golnya cukup tinggi juga ya kan. Nah, teman-teman, ada satu hal yang menarik nih. Kenapa sih Persib melepas Barba? Menurut hematku mungkin disebabkan berbagai faktor lah ya. Salah satunya keluarga yang dulu sempat menjadi problem yang akhirnya terselesaikan juga hingga ia bertahan sampai membawa Persib hat-trick juara. Mungkin masalah ini menjadi alasan utama Barba tidak melanjutkan karirnya di Persib Bandung. Teman-teman, coba kalian perhatikan, ya kan? Tidak ada pemain asal Italia yang lama berkarir di Indonesia. Faktor cuaca, budaya, tradisi hingga makanan mungkin ya menurut aku ini menjadi alasan mereka tidak bisa berlama-lama di negara kita. Sekarang kita masuk ke pertanyaan utama teman-teman. Apakah Persib sudah menyiapkan pengganti Pedrico Barba? Sampai saat ini berbagai rumor terus bermunculan ya kan. Setelah ini aku yakin banyak yang akan mencocok logikan pemain A, B, C, dan D. Namun kalau kita menganalisis kebutuhan tim secara objektif, ada beberapa kriteria yang wajib dimiliki calon suksesor Barba. Yang pertama, kemampuan memimpin. Ini tidak bisa ditawar loh teman-teman. Karena Persib tidak hanya kehilangan bek tengah, tetapi juga kehilangan salah satu pemimpin di lapangan. Yang kedua, kemampuan bermain dengan bola. Maksud kau apa, Bang? Persib selama ini atau selama beberapa musim terakhir ya kan selalu berusaha membangun serangan dari belakang. Artinya back tengah harus nyaman menguasai bola dan memiliki kualitas distribusi yang baik. Yang ketiga, kuat dalam duel udara. Liga Indonesia masih sangat mengandalkan yang namanya bola-bola langsung dan situasi set piece. Back yang lemah dalam duel udara akan sangat berisiko. Yang keempat, memiliki kecepatan. Ini menjadi aspek yang mungkin bisa ditingkatkan dibanding era Barba. Karena sepak bola modern menuntut garis pertahanan yang lebih berani naik ke depan. Kalau melihat kebutuhan Persib saat ini teman-teman, sosok ideal pengganti Barba sebenarnya adalah bek tengah berusia 25 tahun hingga 30 tahun. Sudah memiliki pengalaman kompetitif yang cukup, tetapi masih berada di puncak performa fisik. Pemain seperti ini bisa langsung memberikan dampak instan sekaligus menjadi aset jangka panjang. Selain itu, Persib juga membutuhkan pemain yang memiliki mental juara karena target Pangeran Biru musim depan jelas nih, bukan sekedar bersaing di papan atas, melainkan mempertahankan status sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola Indonesia. Dan untuk mencapai target tersebut, lini belakang harus tetap stabil meski kehilangan sosok sebesar Pedrico Barba. Jadi Boboto, jika ditanya nih,
seberapa besar dampak Barba terhadap kesuksesan Persib musim lalu? Jawabannya sangat besar dong. Dia bukan hanya bek tengah, dia adalah pemimpin, pengatur permainan dari belakang, penjaga stabilitas tim, dan salah satu pondasi utama yang membuat Persib tampil kompetitif sepanjang musim. Karena itu mencari penggantinya tidak semudah mengganti satu nama di daftar pemain, teman-teman. Persib harus menemukan sosok yang mampu membawa kualitas, karakter, dan mentalitas yang sama. Menurut kalian, apakah manajemen Persib sudah mengantongi nama yang tepat untuk menggantikan Federico Barba, atau justru kejutan besar sedang disiapkan untuk diumumkan dalam waktu dekat? Kasih komentarnya baru dah. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.